Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Laksono Mugi pada mata kuliah Sistem Kontrol Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas counter. Counter ini berfungsi untuk menghitung, biasa untuk digunakan untuk menghitung jumlah, bisa menghitung siklus, menghitung barang yang sudah lewat atau yang lainnya. Untuk simbol counter bisa dengan bantuan software FluidSim seperti ini, kakinya 4, A1 A2 ini untuk mengaktifkan dan R1 R2 ini untuk reset. Sehingga percobaan dasar yang bisa kita coba, kita butuh push button, kemudian sumber 24 volt 0, kemudian ini kita sambung. Nah, ini kemudian nanti untuk mendeteksi counternya apabila sudah tercapai, kita bisa menggunakan lampu di sini. Nah, ini kita kasih nama yang sama, misalkan ini CNT1. Ini berarti harus mempunyai kontak yang sama. Sehingga apabila ini kita tekan, maka nilainya berkurang 1 setiap ditekan. Dan pada saat nilainya 0, maka lampu ini akan menyala, menandakan kalau nilai dari counter sudah tercapai. Itu untuk counter. Kemudian apabila rangkaian ini diterapkan pada rangkaian sebelumnya, yaitu yang menggunakan timer, misalkan kita ingin membuat timer untuk aplikasi on off secara terus menerus, maka kita membutuhkan pertama push button on dan off, kemudian relay, ya, kemudian pengunci, kita butuh pengunci, ya, kemudian kita kasih nama yang sama, misalkan ini C1. Jadi pertama ini kita membuat rangkaian on off yang bisa continue menggunakan timer dulu. Nanti setelah itu baru kita menggunakan counter untuk menghentikan jumlah siklusnya. Ya, ini kita kasih nama misalkan PB2, yang stop ini PB1. Ya, ini bisa kita turunkan. Kemudian ini sudah bisa kita coba dulu. Ini perlu ada konfirmasi. Ya, kita deal saja biar diulang. Ya, ini basicnya sudah dapat. Kemudian kita tambahkan timer yang pertama. Timer yang pertama ini berfungsi untuk mengatur lamanya C1 bekerja. Nah, ini kalau kita ingin ini mati, maka di sini kita tambahi kontak normally close dari T1. Maka nanti setelah 5 detik C1 akan mati. Kita coba. Timer mulai menghitung mundur. Setelah tercapai, maka mati. Ya. Selanjutnya kita bisa menambahkan lagi rangkaian, yaitu
rangkaian selanjutnya menggunakan satu relay lagi. Ini seperti biasa kita kasih pengunci di sini, dan ini dihidupkan oleh timer yang pertama, oleh T1 berarti, dan ini kita kasih label C2. Ini juga sama rangkaian penguncinya. Kemudian kita tambahkan timer kedua. Timer kedua ini yang mengatur lama dari C2 menyala. Ini berarti selain mematikan C2, berarti juga akan menghidupkan C1. Ini kita tambahkan T2 di sini. Nah, kita coba dulu. Ini C1 nyala, kemudian C1 mati, C2 nyala. Ini timer menghitung dan C2 mati. Nah, setelah C2 mati ini selain mematikan C2, dia juga harus menghidupkan C1 kembali. Maka di sini kita tambahi kontak normally open. Dari timer 2. Kita lihat perubahannya. C1 nyala, C1 mati, C2 nyala. Selanjutnya C1 hidup lagi, kemudian C2 nyala, dan ini berlangsung secara terus-menerus. Nah, kalau kita menggunakan counter berarti digunakan untuk mengatur siklus yang akan berjalan. Maka di sini counternya bisa kita aktifkan menggunakan C2, dan resetnya kita bisa menggunakan, nah ini kita coba dulu yang counternya. Jadi setelah counter berjalan selama 3 kali misalkan, di sini kita kasih nama CNT 1, maka setelah nilai counter tercapai dia akan mematikan siklus. Maka di sini ditambah kontak normally close. Ini kita kasih label CNT1. Maka sekarang kita lihat satu, nilainya ini sudah berkurang dari 3 menjadi 2. Dari 2 menjadi 1. Kemudian yang terakhir, nah, dan rangkaian akan berhenti sendiri setelah 3 kali. Nah, ini fungsi dari counter di sini. Kita ulangi sekali lagi. Satu, dua, tiga, dan berhenti sendiri. Nah, cuman ini setelah siklus berhenti, di sini kita tekan tidak akan bekerja karena counternya masih menyala, dan di sini
masih terbuka, sehingga ini walaupun ditekan-tekan tidak bekerja. Supaya ini bisa bekerja, maka counternya ini harus di reset. Nah, untuk membuat reset kita bisa memanfaatkan PB2. PB2 ini bisa kita tambahkan di sini. Ini berfungsi untuk mereset counter supaya nilainya kembali lagi. Misalkan kita kasih nama PB2 sesuai dengan push buttonnya. Maaf, ini kalau ditaruh di sini maka dia akan tetap tidak bisa reset, jadi kita taruh di atasnya. Apa ada yang salah? Ini harusnya ke R1 R2. Nah, sini. Coba kita jalankan. Satu, dua, tiga, dan rangkaian berhenti sendiri. Nah, ini kalau PB2 ditekan, sekarang bisa berjalan lagi karena counternya sudah reset. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kombinasi antara timer dan counter dipakai untuk membuat rangkaian yang kontinu, dan setelah berjalan kontinu siklusnya akan berhenti sendiri berdasarkan nilai counter yang diberikan. Pada contoh ini berarti counternya disetting 3 kali dan timernya masing-masing disetting 5 detik. Baik, demikian mungkin untuk penggunaan timer dan counter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.